Oke, kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan dari makalah kami. Oke, masuk aja langsung ke latar belakang. Latar belakang dari makalah kami yaitu bisa dikutip dari 3 kutipan dari buku yang berbeda, yaitu kutipan pertama diambil dari buku Peltier pada tahun 2003 di halaman ke-13, yang berarti tujuan keamanan dari suatu software sistem informasi itu untuk melindungi data dari suatu organisasi yang berharga seperti informasi ataupun data-data pribadi dari suatu individu. Dan kutipan keduanya yaitu dari buku yang penulisnya yaitu Witarto pada tahun 2004 halaman ke-8 yang menjelaskan sistem informasi jika disebut baik yaitu ketika usernya rajin memasukkan dan memeriksa data dari waktu ke waktu secara terus-menerus dan memeriksa data yang ada di dalamnya, serta jika pemimpin organisasinya mudah mengakses informasi tersebut, yang berarti itu terintegrasi dan serta didasarkan pada data yang akurat. Pada kutipan dari Thomas R. Peltier lagi pada tahun 2003 pada halaman kedua yang mengatakan the cornerstone of an effective information security architecture is a well-written policy statement, yang berarti landasan dalam keefektifan arsitektur keamanan informasi itu sendiri yaitu adanya kebijakan ataupun design of agreement dari software tersebut. Makalah ini sangat penting dikaji lebih lanjut karena software bajakan sudah sangat merajalela dan beredar luas di Indonesia. Dan oleh karena itu, kajian ini akan membahas tentang pengaruh pembajakan software terhadap proses sistem informasi. Oke, lanjut saja ke batasan masalahnya. Ya, batasan masalah pada makalah kami yaitu difokuskan kepada pengaruh dari pembajakan software bagi sistem informasi di Indonesia. Nah, rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana pengaruh pembajakan software bagi proses sistem informasi di Indonesia, bagaimana cara menghindari proses pembajakan tersebut atau software pembajakan itu, dan mengapa masyarakat Indonesia senang memakai software bajakan. Keempat, apa solusi dari pemerintah kita, yaitu pemerintah Indonesia melalui Menkominfo untuk mengurangi penggunaan software bajakan di Indonesia. Lanjut ke tujuan dan metode penulisan. Nah, tujuan yang hendak dicapai pada makalah kali ini yaitu untuk memaparkan lebih lanjut pengaruh pembajakan software bagi proses sistem informasi di Indonesia. Yaitu kedua, untuk mendeskripsikan cara menghindari pemakaian software bajakan. Yang ketiga, untuk mengkaji solusi pemerintah Indonesia melalui Menkominfo untuk mengurangi penggunaan software bajakan. Oke, metode penulisan yang kami pakai pada kali ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka yang kami ambil yaitu dari buku yang berjudul Information Security dengan penulis Thomas R. Peltier
yang diterbitkan pada 2013 oleh CRC Press. Kedua, yaitu memahami sistem informasi dengan penulis Witarto yang diterbitkan pada 2004 oleh penerbit Informatika. Lalu ada pengantar sistem informasi dengan penulis Anggraini, Elizabeth Yudanetti, dan Rita Irvani yang diterbitkan pada 2017 oleh Andi. Lalu ada teknik menangkal kejahatan internet untuk pemula dengan penulis Dominikus Juju dan Matamaya Studio yang diterbitkan pada 2008 oleh PT Alex Media Komputindo. Lalu keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi dengan penulis Hamid Juharis, Rasul dan Abdul yang diterbitkan pada 2007 oleh Yudhistira. Lalu ada Preventing Piracy yang berjudul A Business Guide to Software Protection pada tahun 1985 dengan penulis Ernest T. Kidd dengan penerbit Addison Wesley Publishing Company. Adapun lagi buku yang kami pakai yaitu Rekayasa Perangkat Lunak ditulis oleh Janar Simarmata pada 2010 oleh Andi Offset. Dan juga ada Software Cracking dengan penulis Ferry Sulianta pada 2010 oleh PT Alex Media Komputindo. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Tasik Amin akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Yang pertama, definisi sistem informasi. Suatu sistem dikatakan sistem informasi jika sistem tersebut dapat mengolah data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk pemecahan suatu masalah dan mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial pada suatu organisasi. Yang kedua, definisi software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan peranti keras atau perangkat keras. Yang ketiga, pembajakan software. Pembajakan software adalah menggandakan dan menggunakan software secara tidak resmi dan hasil bajakan. Kemudian metode pembajakan software ada 3, yaitu modifikasi aplikasi biner, hardware dongle, dan cloning CD. Kemudian jenis-jenis pembajakan. Jenis-jenis pembajakan software yang pertama adalah CD piracy, yaitu penggadaan software secara ilegal menggunakan CD drive. Yang kedua, counterfeiting, yaitu pemalsuan software bajakan yang mirip dengan software aslinya. Kemudian ada retail piracy dan counterfeiting, yaitu CD software bajakan dijual dengan harga yang amat murah. Kemudian ada internet piracy, yaitu software yang berlisensi namun dibagikan melalui mega upload dan sebagainya. Intinya dia dibagikan pada file sharing. Kemudian ada hard disk loading. Hard disk loading tuh jika kita membeli komputer yang terinstall Windows yang memiliki lisensi resmi, namun kita menggunakan aplikasi bajakan. Kemudian terakhir adalah shoplifting. Shoplifting itu saat kita membeli software yang berlisensi, namun dipasang pada beberapa komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisal Altafian Diani Sananta. Saya akan menjelaskan tentang analisis yang sudah dikerjakan oleh teman-teman saya dan saya tentang bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengaruh pembajakan software bagi proses sistem informasi di Indonesia. Menurut saya itu pengaruh pembajakan software bagi proses sistem informasi di Indonesia itu ada 2, negatif sama positif. Yang positif yaitu kita bisa menggunakan software yang sangat berbayar mahal dengan gratis. Caranya gimana? Dengan membajaknya. Itu teman-teman positifnya. Tapi negatifnya kita merugikan perusahaan yang sudah membuat software itu. Dan kita tidak menghargai orang yang sudah membuat
software tersebut. Yang kedua itu cara menghindari pemakaian software bajakan. Caranya itu dengan bekerja sama dengan yang ahli ya, dengan memblokir website yang mengeluarkan atau meluncing tentang software bajakan agar kita tidak bisa mengunduhnya. Yang kedua, kita menggunakan software open source. Apa itu open source? Open source itu seperti software yang gratis. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu masyarakat Indonesia senang memakai software bajakan. Nah, kenapa? Kayak saya sendiri kan juga warga negara Indonesia. Ya, saya suka sih menggunakan software bajakan. Kenapa? Karena sesuatu kayak contoh sebut merek itu seperti Adobe Premiere. Itu kan kita kalau mendownload biasa pasti ada trialnya atau kayak ada masanya. Lah, kita ingin melanjutkan masa seperti itu dengan membajaknya agar kita bisa menggunakan terus. Nah, seperti itu. Dan masyarakat Indonesia lebih menyukai pembajakan software. Kenapa? Karena agar lebih hemat dengan pengeluarannya dan tidak mengeluarkan semahal mungkin, tidak mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk softwarenya. Seperti itu teman-teman. Terus yang keempat itu ada solusi dari pemerintah. Lah, solusinya itu apa? Ya, solusinya itu pemerintah harus bekerja sama dengan kayak startup. Anak-anak muda sekarang kan juga udah berkembang lah. Harus berkembang sih. Dengan apa? Membuat startup. Nah, pemerintah harus bekerja sama dengan startup. Kenapa? Nah, startup tersebut dia pasti bisa membuat software yang hampir mirip dan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kampus. Ya, banyaklah yang dipikirkan agar software tersebut mirip dan dibutuhkan oleh semuanya, dan dia meluncingnya dengan gratis. Tetapi tidak gratis saja teman-teman, harus mengeluarkan yang berbayar juga. Nah, kenapa yang berbayar? Karena dia akan agar dia dapat memasukkan juga. Tetapi meluncingnya yang berbayar itu tidak terlalu mahal. Nah, kenapa? Karena kan ini solusi bro. Dan solusi agar kita bisa menghargai lah yang bikin, dan kita bisa mengurangi penggunaan software bajakan di Indonesia bro. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durdayati, saya di sini orang keempat. Nantinya saya akan menjelaskan tentang abstrak, kemudian penutup yang terdiri dari simpulan dan juga saran, yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi di sini abstrak, inti dari artikel kami. Yang pertama membuat latar belakang. Jadi apa sih latar belakang kami membuat artikel ini? Yaitu karena banyaknya penggunaan software bajakan pada masyarakat Indonesia. Kemudian masalah yang dibahas dari latar belakang tadi, yaitu tentang software bajakan, memunculkan suatu permasalahan, yaitu pengaruh software bajakan terhadap sistem informasi. Selanjutnya ada Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menghindari pemakaian software bajakan agar masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan software bajakan. Kemudian ada metode penulisan. Dalam penulisan artikel ini kami menggunakan studi pustaka, yaitu referensi dari buku, dari e-book. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan di artikel ini, yaitu memunculkan hasil, yaitu karena adanya penggunaan software bajakan pada masyarakat Indonesia yang nantinya yang akan berdampak pada pencurian informasi pribadi. Kemudian ada maraknya cybercrime. Dan terakhir ada simpulan, yaitu pencurian informasi pribadi itu berasal dari software bajakan yang sudah menjadi hal yang wajar, sudah menjadi kebiasaan buruk oleh masyarakat Indonesia. Kemudian adalah bagian penutup. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang simpulan. Dimana apa sih pengaruh pembajakan software bagi sistem informasi? Jadi di sini ada dua dampaknya, yaitu ada negatif dan positif. Positifnya apa? Software tersebut dapat diperbarui pemakaian, jadi bisa digunakan secara berulang-ulang. Kemudian yang negatif,
pembuat software dirugikan karena masyarakat atau orang-orang lebih memilih menggunakan software bajakan daripada software original. Selanjutnya, bagaimana cara menghindarinya, yaitu dengan menghentikan penyebarannya di berbagai web. Jadi tidak ada tempat-tempat yang menyediakan software bajakan tersebut. Jadi meminimalisir orang-orang untuk menggunakan software bajakan. Terus kemudian, mengapa masyarakat Indonesia senang menggunakan software bajakan? Karena software bajakan sendiri biayanya murah, dan juga bahkan ada software bajakan yang gratis dibandingkan dengan software original yang harus membayar atau terbilang juga mahal. Selanjutnya, yaitu solusi pemerintah melalui Kominfo itu seperti apa, yaitu dengan bekerja sama dengan startup membuat software gratis yang dapat menggantikan penggunaan software yang original. Kemudian selanjutnya yaitu saran. Di sini sarannya melihat sisi dari permasalahan dari artikel ini, yaitu permasalahan tentang penggunaan software bajakan dari masyarakat Indonesia. Yaitu di sini sarannya yaitu harus ada sanksi yang tegas yang menimbulkan efek jerah. Jadi orang-orang tuh untuk ingin atau menggunakan software bajakan harus memikir dua kali, atau mereka harus menanamkan sifat takut untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kerjasama startup mendukung pengembangan software original, kemudian dan menjaga keamanan agar tidak adanya maraknya cybercrime maupun pencurian data pribadi. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini ada buku-buku maupun e-book yang kami gunakan untuk mendukung dari isi dari artikel kami. Di antaranya sebagai berikut, ada beberapa buku dan juga beberapa e-book. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun ada kesalahan kata. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.